Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di video tentang olah data statistik. Kali ini saya akan menyajikan informasi atau menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan analisis korelasi. Analisis korelasi ini sangat penting sekali. Nah, sebelum saya masuk ke prakteknya, saya langsung mempraktekkan bagaimana kita melakukan analisis korelasi. Akan saya jelaskan beberapa hal tentang korelasi, bahwa korelasi ini uh, banyak digunakan dalam analisis statistik. Salah satunya di video sebelumnya saya menjelaskan tentang reliabilitas dari sebuah pengukuran. Kita juga menggunakan korelasi. uh, Dalam kasus itu korelasi antar item pertanyaan. Dan kemudian untuk misalkan untuk uji asumsi klasik, kita juga menggunakan korelasi untuk mengukur apakah atau menguji apakah terdapat multicollinearity di dalam model penelitian kita atau model regresi kita. Jadi korelasi ini sangat penting, tapi hal yang perlu dipahami kadang teman-teman atau ada beberapa mahasiswa yang mungkin salah mengartikan atau salah memahami antara korelasi dan regresi. Pada intinya korelasi dan regresi itu berbeda. Jadi tidak sama ya. Jadi kita tidak bisa menerapkan korelasi untuk menguji regresi ataupun menerapkan ingin menghasilkan uji regresi dengan melakukan analisis korelasi. Tidak bisa kayak gitu. Ketika kita menguji, keduanya memang menguji hubungan antar variabel, tapi perbedaan intinya terletak pada bahwa jika kita menguji hubungan antar variabel yang dianalisis melalui korelasi, itu hubungannya dua arah. Dia benar-benar mengukur hubungan timbal balik antara dua variabel. Jadi tidak ada uh, satu variabel mempengaruhi variabel yang lain, atau uh, satu variabel menjadi penyebab perubahan variabel yang lain. Tidak ada hal semacam itu. Tapi murni apakah dua variabel ini memiliki asosiasi, memiliki hubungan, memiliki pola yang sama, sehingga ketika mereka memiliki pola yang sama, maka kita bisa katakan bahwa itu dua variabel tersebut berkorelasi. Sedangkan untuk regresi itu uh, hubungannya, konteks hubungannya di sini berbeda dengan korelasi. Jika regresi itu ada satu variabel yang berfungsi sebagai variabel dependent dan variabel lain berfungsi sebagai variabel independen. Variabel independen ini berfungsi untuk mengetahui apakah jika variabel independen ini uh, pada level tertentu berapa perubahan variabel dependennya. Jadi apa namanya, cara melihat hubungan antar dua variabel antara regresi dan korelasi itu sudah berbeda ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan atau saling menggantikan dalam dua analisis ini tadi. Itu. Baik, langsung saja saya praktekkan bagaimana cara kita melakukan analisis korelasi. Sebenarnya ini sangat mudah. Kita tinggal klik analyze. Sebelumnya saya menggunakan data yang sama, yaitu data survei, yang juga digunakan pada latihan-latihan sebelumnya, pada video sebelumnya. Kita klik analyze, kemudian kita uh, pilih correlate, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Untuk kali ini kita bisa pilih bivariate dulu. Sesuai dengan namanya bivariate, maka di situ yang kita analisis adalah hanya dua variabel saja. Misalkan kita ingin menganalisis dua variabel, yaitu adalah kita mengambil variabel total aja, total perceived stress dengan misalkan total ini misalkan. Kemudian setelah itu yang perlu kita lakukan adalah dalam correlation coefficient ini kita pilih Pearson. Kemudian jika kita ingin menggunakan Spearman, kita juga bisa pilih Spearman. Ini adalah optional. Kemudian dalam option kita klik option, kemudian kita pilih exclude case pairwise.
Kemudian di dalam ya, kita juga bisa memilih means dan standard deviation jika memang dibutuhkan. Dan teman-teman jika ingin, kita boleh gini. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK saja. Nah, apa bedanya Pearson dengan Spearman tadi? Kalau Pearson itu menganalisis korelasi dengan metode parametrik, dan Spearman itu menyajikan atau merupakan analisis korelasi untuk metode non-parametrik. Apa perbedaan dari parametrik dan parametrik? Agak panjang juga dijelaskan di sini, tapi mungkin sederhananya saya akan bilang bahwa mungkin saja ini bisa jadi masih debatable, dan masih banyak pilihan lain atau faktor-faktor lain menentukan kenapa kita menggunakan parametrik dan non-parametrik, tapi salah satunya adalah jika variabel kita memiliki jumlah data yang banyak, maka kita aman menggunakan parametrik. Tapi jika variabel kita datanya itu sedikit, misalkan kalau di sini kita memiliki n-nya adalah 430, di atas 400-an lah ya, maka itu tergolong banyak. Tapi jika teman-teman misalkan punya n-nya itu di bawah 80 atau di bawah 50, maka teman-teman bisa menggunakan non-parametric correlation. Kemudian bagaimana cara kita menginterpretasikan ini? Sama seperti apa namanya? Di sini kita bisa lihat di dalam deskripsi statistik, kita bisa mengetahui informasi terkait dengan rata-rata dan standar deviasi. Kemudian korelasinya adalah ini, bahwa di sini Bayesian correlation, di sini ada total perceived stress di bagian kolom, di bagian tab apa namanya, di bagian baris. Kemudian kolomnya di dalam kolom ini ada dua variabel yang ingin kita uji tadi, di bagian sini juga sama. Maka ini adalah metric correlation ya. Maka kita lihatnya adalah antara total perceived stress dengan total VC coes ini saja. Di sini itu diperlihatkan bahwa nilai korelasinya adalah minus 0,581. Untuk mengetahui arah hubungan dari dua variabel tersebut, maka kita bisa lihat apakah nilai koefisien korelasinya itu negatif atau positif. Jika nilainya adalah negatif, maka kita bisa simpulkan bahwa hubungan keduanya adalah negatif. Hubungan yang negatif artinya gimana? Jadi ketika variabel A tinggi, maka variabel B rendah. Ketika variabel A rendah, maka variabel B tinggi. Maka ini berlawanan polanya, sehingga dia nilai koefisiennya negatif. Kemudian kita lihat apakah hubungan ini itu signifikan, itu kita bisa lihat dalam sig to tail ini. Ini nilainya adalah 0,000, artinya bahwa hubungan antar dua variabel ini korelasinya signifikan di bawah 0,01. Dan di bagian di non parametrik hasilnya sedikit berbeda, tapi kurang lebih sama, masih bisa comparable ya. Jadi ketika teman-teman memiliki jumlah data yang besar, baik itu teman-teman menggunakan non-parametrik maupun parametrik, baik teman-teman menggunakan Pearson correlation maupun menggunakan Spearman rule, hasilnya akan relatif sama. Tapi jika sampel teman-teman atau data teman-teman itu rendah, kecil, maka bisa jadi keduanya ini memiliki hasil yang berbeda. Kemudian saya juga akan menunjukkan bagaimana kita akan menguji analisis korelasi dengan memperhatikan adanya grup di situ. Atau sebelum masuk ke situ, kita ingin kalau ini tadi kita membandingkan antara dua variabel, bagaimana jika kita ingin membandingkan beberapa variabel
secara langsung. Oke. Maka caranya juga sama, yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian kita klik bivariate. Nah, kali ini teman-teman bisa memilih karena kita ingin membandingkan banyak variabel, teman-teman bisa memilih variabel apa saja yang ingin dimasukkan dalam analisis kali ini. Misalkan kita juga ingin memasukkan total positif efektif, kemudian kita juga ingin memasukkan negatif efektif, kemudian kita juga ingin memasukkan total life satisfaction, kemudian kita juga ingin memasukkan um, ini ya, kita masukkan semuanya. Kemudian kita bisa pilih oke. Semisalkan kita ingin melihat korelasi matriks semacam ini, kita tinggal klik OK. Karena tadi sudah beberapa settingan. Nah, maka kita akan mendapati korelasi dari masing-masing variabel di sini ya. Bahwa total perceived stress dengan PC cois ini minus 0,556 dengan signifikansinya 0, di bawah 0,01. Total perceived stress dengan total positif efektif itu sebesar minus 0,415 dengan signifikansinya adalah 0,000. Nah, misalkan teman-teman ingin melihat, misalkan bahwa nggak ingin matriks semacam ini, teman-teman ingin melihat saja, misalkan positif efektif, negatif efektif sampai total mastery ini korelasinya dengan perceived stress dan PC cois. Maka teman-teman bisa melakukannya adalah dengan klik analyze, kemudian kita klik correlate, bivariate, kemudian kita turunkan kita keluarkan dulu dia agar urutannya menjadi di bawah. Kemudian kita masukkan lagi. Kemudian kita klik paste. Maka di sini kita bisa ini. Nah, ini di dalam ini kan ada list variabelnya. Kita klik di sini width, atau kita tulis di sini width. Kemudian di sini juga kita tulis di sini width. Karena kita menggunakan dua hasil, yaitu korelasi dan non parametrik dan parametrik. Ini apa artinya? Bahwa kita ingin melihat korelasi tempo SAF dan negatif, less satisfaction, optimization, temasti terhadap dua variabel ini. Jadi nanti yang ada di dalam baris itu hanya dua variabel ini, sedangkan kolomnya ada berapa banyak ini. Oke, jika sudah, kemudian kita tinggal klik ini saja. Nah, ini contohnya bahwa kita akan mendapatkan informasi terkait korelasi dari masing-masing variabel yang list di atas tadi dengan dua yang di bawah ini. Itu adalah bagaimana kita ingin melihat multiple variable correlation-nya. Ya, untuk interpretasinya tak perlu saya jelaskan karena saya sudah menjelaskan di saat yang tadi itu. Kemudian
bagaimana kita ingin mengcompare korelasi koefisien untuk dua kelompok yang berbeda. Kita menggunakan dua variabel yang sama, misalkan optimism dan negative effect. Kemudian kita ingin melihat bagaimana perbedaan korelasinya antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Maka kita bisa klik analyze, kemudian kita klik correlate, analyze, kita klik correlate, kemudian kita masuk ke dalam kita bisa split. Kita bisa klik data di sini. Bisa split terlebih dahulu, kemudian kita split file. Nah, kemudian kita klik compare groups. Kemudian kita masukkan dia di sini ke dalam box. Setelah itu kemudian kita klik OK. Jadi kita sudah melakukan data kita sudah split antara laki-laki dan perempuan. Maka kemudian kita bisa bisa klik analyze, correlate, bivariate, dan di situ kita bisa keluarkan, misalkan ini kita keluarkan cuman 2 aja biar nggak terlalu banyak. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi korelasi antar dua variabel berdasarkan kelompok gender, laki-laki dan perempuan. Ada dua hasil di sini, satu adalah parametrik dan satunya adalah non parametrik. Jadi ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam analisis korelasi di video analisis korelasi kali ini. Semoga video ini membantu dan bisa kalian teman-teman gunakan untuk belajar dan semoga bisa membawa manfaat. Terima kasih.